Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan, setelah kita bacakan dan kita jelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau, tinggal tersisa satu dalil lagi, bukan begitu? Ya. Kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, wa qala idza aradallahu bi 'abdihi al-khair ajala lahu al-uqubah fid dunya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan baginya balasan di dunia, yakni hukuman di dunia. Jadi salah satu tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, bahwa dia dihukum oleh Allah atas dosanya di dunia, sehingga nanti di akhirat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni atau dosa-dosanya telah dihapuskan. Namun sebaliknya, kata beliau alaihi salatu wasalam, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan pada hambanya, maka Allah akan menunda. Amsaka artinya menunda. Allah Subhanahu wa taala akan tunda ya hukuman atas dosanya sampai kemudian Allah balas di hari kiamat. Yuwafa bihi yaumal qiyamah. Sampai Allah Subhanahu wa taala balas dosanya tersebut pada hari kiamat. Jadi orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan, Allah akan tunda hukumannya. Ya, mungkin dia selama hidup di dunia tenang-tenang saja, sehat tanpa pernah mengalami musibah atau bencana. Tiba-tiba nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia hukuman yang setimpal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qala al-ma'na al-ijmali lil hadits. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna alamata iradatillahi al-khaira bi 'abdihi mu'ajalatuhu bil uqubah ala dhunubihi fid dunya hatta yakhruja minha wa laysa alaihi dhanbun yuwafihi bihi yaumal qiyamah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa termasuk tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu Allah segerakan hukuman atas dosanya di dunia. Jadi tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukuman baginya di dunia. Hatta yakhruja minha wa laysa alaihi dzanbun yuwafihi bihi atau yuwafi bihi yaumal qiyamah. Sampai kemudian dia keluar dari kehidupan dunianya tanpa adanya dosa yang perlu dibalas pada hari kiamat. Jadi dia tidak mendapatkan balasan sama sekali, sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lianna man husiba bi amalihi ajilan khaffa hisabuhu fi ajlihi atau fil ajil. Karena barang siapa yang amalannya itu dihisab, dibalas di dunia, maka hisabnya di akhirat nanti akan diringankan. Khaffa hisabu fil ajil. Di akhirat nanti hisabnya akan diringankan. Kenapa? Karena di akhirat karena di dunia sudah dibalas. Sehingga di akhirat nanti semakin ringan beban dia. Qala min alamati iradati syarr bil abdi alla yujaza bi dhunubihi fid dunya
hatta yaji'a yaumal qiyamah mustaghfirudz dzunub ya wafiyaha. Dan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan pada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak segera membalas dosanya di dunia. Ya, jadi dia melakukan dosa, kemaksiatan, tidak diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai apa? Hatta yaji'a yaumal qiyamah mustaghfirudz dzunub wafiyaha. Sampai kemudian dia didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan dipenuhi dengan dosa-dosa. Dosanya belum ada satupun yang terbalaskan. Sehingga di akhiratlah dia dibalas dengan dosa-dosanya. Fayujaza bima yastahiquhu yaumal qiyamah. Maka dia dibalas di hari kiamat ya dengan apa yang berhak untuk dia terima. Ya. Jadi jangan kemudian seseorang merasa tenang. Misalnya dia melakukan perbuatan dosa, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidupnya lempeng, enggak pernah mengalami ujian, tidak pernah mengalami cobaan. Kemudian dia katakan, "Wah, alhamdulillah, Allah baik banget sama saya." Hati-hati. Ya, kalau kita melakukan perbuatan dosa, apalagi banyak melakukan kemaksiatan lalu tidak datang hukuman dari Allah, hati-hati. Kemungkinan ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melenakan kita sampai kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Qala munasabatul hadits lil bab anna fihi al-hatha 'ala sabr 'ala al-masa'ib war ridha bil qadar. Apa keterkaitan hadis ini dengan bab? Babnya berkenaan dengan kesabaran terhadap takdir Allah. Maka hadis ini di dalamnya terdapat dorongan, motivasi agar kita bersabar dalam menghadapi musibah dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna dzalika fi salihil abd. Karena yang demikian itu merupakan kebaikan bagi seorang hamba. Ya, jadi kalau ada musibah kita bersudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengedepankan ujian bagi kita atau mengedepankan balasan bagi kita. Sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala ya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa-dosa tersebut sudah dihapus karena sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Qala ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah apa saja yang bisa diperoleh dari hadis? Faedah yang pertama, alamatu iradatillahil khair bi 'abdihi. Yani mu'ajalatuhu bil uqubah ala dzunubihi fid dunya. Termasuk tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, yaitu Allah segerakan hukuman atas dosa-dosanya di dunia. Termasuk tanda kebaikan ya, atau tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala segerakan hukuman bagi dosa-dosanya di dunia. Ya, tentunya hukuman di dunia ini jauh lebih ringan daripada hukuman yang akan diterima di akhirat nanti. Ya. Kemudian yang kedua, alamatu iradati syarr bil abdi an la yujaza bi dzanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Yang kedua kebalikannya, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan pada diri seorang hamba, bahwa dia tidaklah dibalas atas dosa-dosanya sampai nanti dia dibalas pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akhirkan hukuman bagi dia. Di dunia dia tenang-tenang saja, hidupnya lempeng, hidupnya tidak pernah mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, tapi di akhirat nanti dia baru dibalas atas dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, al-khaufu minas sihhati daimah an takuna alamat syarr. Merasa waspada, takut atau waspada dari kesehatan ya, dari keadaan sehat yang terus-menerus. Ya, bahwa ini menjadi tanda keburukan. Maksudnya apa? Seorang hendaknya waspada. Kalau dia diberikan hidup yang lempeng, sehat terus-menerus, ya, hati-hati. Mungkin ini adalah tanda keburukan bagi dia. Ya, tentunya tidak secara mutlak ya. Yang dimaksud di sini adalah bagi orang-orang yang bermaksiat. Kalau misalnya dia orang yang saleh dan memang menjaga kesehatan, ya, memang menjaga diri, kemudian Allah berikan karunia hidupnya tenang-tenang saja tanpa ada musibah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha.
Maka yang demikian merupakan keutamaan dari Allah. Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Namun apabila dia berlumur dengan kemaksiatan, banyak perbuatan dosa yang dia lakukan, tapi kemudian hidupnya tenang-tenang saja, maka hendaknya seorang merasa waspada, antakuna alamat syarr, bahwa yang demikian ini merupakan tanda keburukan. Hati-hati. Ya, ini merupakan istidraj ya dari Allah Subhanahu wa taala, pengeluaran waktu sampai nanti hari kiamat baru dia dibalas atas perbuatan dosa dan kemaksiatannya. Kemudian faedah yang keempat, at-tanbihu ala husni dzan billahi wa rajaihi fi ma yaqdihi Allahu alaihi minal makruh. Yaitu di sini ya, hendaknya kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah ya, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang tidak mengenakan yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi ada perkara yang tidak mengenakan ditakdirkan oleh Allah kepada kita, maka hendaknya kita mengedepankan husnudzon kepada Allah, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, annal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lahu wa qad yuhibbu syai'a wa huwa syarrun lahu. Bahwa seorang manusia bisa jadi dia membenci sesuatu padahal yang demikian merupakan kebaikan baginya. Musibah. Ya, sebagian orang menganggap bahwa musibah ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan, suatu hal yang dia benci. Tapi apa yang ada di balik musibah tadi ternyata banyak sekali kebaikan yang terdapat di dalamnya. Telah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya hikmah dari musibah apa? Membuat seseorang bersyukur. Ketika dia melihat orang lain yang lebih parah, dia bersyukur. Kemudian membuat dia menghentikan kemaksiatannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita bahas sekarang, bahwa apabila dia bersabar, maka musibah yang dia dapatkan akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Sebaliknya, wa qad yuhibbu syai'a wa huwa syarrun lahu. Dan bisa jadi dia mencintai sesuatu padahal itu merupakan keburukan baginya. Dia suka selalu sehat, ya, dapat kesehatan, tidak pernah mendapatkan ujian, tidak pernah mendapatkan cobaan, senang dia. Tapi ternyata ada istidraj di balik itu. Ya, dilempangkan kehidupannya sehingga dia tidak segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, al-hathu 'ala sabri 'alal masaib. Ya, dorongan agar bersabar menghadapi musibah. Ya. Ini faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, wallahu taala alam. Al-nadkhul fi bab ma jaa fi riya. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru, bab ya yang berkaitan dengan ar-riya. Ar-riya, barakallahu fikum, artinya ayyaqsida an yara nas. Kita lihat di sana definisi yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ayyaqsida an yara nasu annahu ya'mal amalan ala sifatin wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Seseorang ya menginginkan agar manusia melihat dia melakukan suatu amalan ya dalam suatu bentuk, namun hatinya menyembunyikan bentuk lainnya. Ya, seseorang menampakkan di hadapan manusia bahwa dia melakukan suatu amalan ya dalam sebuah bentuk, namun dia menyembunyikan di dalam hatinya bentuk lainnya. Maksudnya dia menampakkan di hadapan manusia beribadah kepada Allah, tapi dalam hatinya sesungguhnya dia mengharapkan pujian dari apa yang dia lakukan. Ini namanya riya. Seseorang melakukan suatu amalan, dia menginginkan agar manusia memahami bahwa dia sedang melakukan amalan kebaikan, menginginkan suatu kebaikan. Namun apa? Di hatinya dia menyembunyikan tujuan yang lain. Itu tidak lain dan tidak bukan, yakni agar dilihat oleh manusia. Kemudian hukum riya, ya, ini diperinci. Hukumnya diperinci. Apabila sesekali dia melakukan riya, maka riya yang sesekali itu termasuk syirkun asghar, termasuk syirik kecil. Kalau dia sesekali melakukan riya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, fasuila anhu faqala ar-riya. Karena Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Maka Nabi SAW kemudian ditanya tentang syirik kecil itu.
maka beliau mengatakan ar-riya, riya. Ya, apabila seseorang melakukan amalan ya untuk mendapatkan atau untuk dilihat oleh manusia, maka yang demikian merupakan syirik kecil. Taib. Hukum yang kedua, apabila dia selalu melakukan amalan untuk dilihat oleh manusia, tidak ada satu amalan pun yang dia lakukan melainkan dia ingin mengharap ya dilihat oleh manusia. Maka yang demikian bukan lagi syirik kecil, tapi syirik akbar dan merupakan kekufuran. Ya, ketika seorang melakukan amalan, nggak ada motivasi lain, ya, dia tidak memiliki motivasi untuk Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Tujuannya hanya untuk dilihat oleh manusia. Maka yang demikian ini bukan syirik asghar lagi, tapi syirik akbar. Dalilnya adalah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan yang ada pada diri orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apa sifatnya orang-orang munafik? Apabila mereka bangkit untuk menegakkan salat, mereka bangkit dalam keadaan bermalas-malasan. Kenapa? Yura'unan nas. Karena tujuan mereka ibadah adalah untuk dilihat oleh manusia. Kalau setiap kali dia ibadah tidak lain dan tidak bukan yang dia harapkan hanya pandangan manusia, maka ini bukan lagi syirik asghar, tapi syirik apa? Akbar. Karena motivasinya tidak ada sama sekali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham bedanya ya? Kapan riya menjadi syirkun asghar, kapan menjadi syirkun akbar. Kalau sesekali, maka ini adalah syirkun asghar. Namun kalau terus menerus, ya, maka ini merupakan syirkun akbar. Jadi jangan anggap remeh ya. Kalau terus menerus bisa keluar seseorang dari keislamannya, sama seperti kaum munafikin. Kemudian pembahasan yang berkenaan dengan riya. Para ulama menyebutkan kapan amalan yang kemasukan riya itu diterima, kapan tidak diterima. Secara garis besar ada dua keadaan. Yang pertama, ketika riya tersebut ya muncul dari awal dia melakukan amalan. Jadi tidaklah dia melakukan amalan itu kecuali memang untuk dilihat oleh manusia. Maka yang demikian amalannya batil, tidak diterima oleh Allah. Misalnya dia sholat. Kenapa dia sholat? Untuk dilihat oleh masyarakat. Ya. Atau misalnya dia tahu di masjid itu ada calon mertuanya misalnya ya. Ya naksir anak perempuannya, ya udah tahu calon mertuanya sholat di situ, tiap kali dia sholat di situ dengan tujuan untuk dilihat oleh mertuanya. Maka dari awal kalau dia sholatnya untuk dilihat oleh mertua, oleh calon mertua, maka ini sholatnya tidak diterima, batil. Kenapa? Karena dari awal sudah riya. Kemudian yang kedua, ketika riya itu muncul di tengah amalan. Ya, muncul di tengah amalan. Ketika dia ingin melakukan amalan, awalnya ikhlas. Ya, misalnya lagi sholat tahiyatul masjid. Tiba-tiba krek pintu ada ya yang membuka. Langsung khusyuk. Maka ada perinciannya juga. Ya. Perincian yang pertama, kalau dia tolak riya tersebut, maka ya ibadahnya tetap sah. Karena terkadang muncul riya, lalu dia nggak bener ini, saya harus karena Allah. Kemudian dia kembali melakukan ibadahnya dengan ikhlas. Maka yang demikian ya ibadahnya tetap sah. Kalau dia menolak riya tersebut, muncul riya langsung dia tolak. Astagfirullah, langsung. Paham ya? Misalnya tadi sholat, krek ada yang buka, kemudian waduh ini saya perbagus. Nggak boleh, ini harus ikhlas karena Allah. Nah, kembali dia kepada keikhlasannya, maka yang demikian tidak memudaratkan. Kemudian yang kedua, ini kalau digambarkan bercabang ya. Pertama, kalau dia di awal, kemudian kalau dia di tengah. Di awal, maka kalau dia di awal batal secara mutlak. Kalau di tengah ada perinciannya. Kalau dia tolak, maka apa? Tetap sah ibadahnya. Nah, kemudian pembagian yang kedua, kalau riya itu tetap ada pada dirinya, maka ini ada perincian lagi, pokoknya bercabang, seperti pohon faktor. Ya, udah lama ya, nggak belajar pohon faktor. Ya, kalau dia tidak menolak riya tadi, terbagi menjadi dua. Kalau ibadahnya itu ya dari awal atau ibadah itu akhirnya dibangun dari awal, artinya saling berkaitan seperti sholat. Sholat itu kan satu kesatuan. Nggak bisa misalnya rukuknya saja, ya nggak?
kemudian sujudnya saja, enggak. Dia mulai dari takbiratul ihram. Apa definisi salat? Ibadah khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau ibadahnya satu kesatuan, maka ketika muncul riya di tengah-tengah, maka seluruhnya hangus. Seluruhnya hangus. Karena dia satu kesatuan. Nah, kalau ibadahnya itu adalah ibadah yang bisa dipisah, bisa terpisah, ada nggak ibadah yang bisa terpisah? Hah? Zikir, ya. Ketika mengucapkan Subhanallah, ikhlas. Ketika mengucapkan Alhamdulillah, calon mertua datang, ya. Nah, seperti itu. Atau contoh yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, misalnya sedekah. Dia awalnya berniat untuk bersedekah 100.000 rupiah. Ya. Kemudian ada pecahan 50.000, 50.000. Ketika pertama dicemplungkan 50.000, belum ada yang lihat. Ketika 50.000, ketika yang kedua, ya, ada orang yang melihat, maka dia cek 50.000, ya. 50.000 loh ini. Kemudian baru dia masukkan. Maka yang pertama, ya, diterima. Kenapa? Dia melakukannya ikhlas. Maka yang kedua, ya, tidak diterima. Maka dibagi dua pahalanya, ya. Tadi niatnya 100.000, 50.000 pertama diterima, yang 50.000 kedua tidak diterima. Baik, ini perincian dari ar-riya. Maka hendaknya seseorang waspada, ya, jangan sampai amalannya hangus karena dia melakukan riya. Jangan sampai dia melakukan riya. Baik. Qala munasabatu dzikri hadzal bab fi kitab tauhid. Sekarang beliau menyebutkan kenapa ada bab riya dalam kitab tauhid. Sesungguhnya pembahasan riya ini sempat kita singgung di awal-awal kitab tauhid. Ya, bab al-khaufu minasyirik. Bab takut kepada syirik. Ya, itu sudah kita bahas. Adapun ini beliau khususkan babnya benar-benar tentang riya. Kata beliau annahu lamma kana ar-riya mukhilan bitauhid wa muhbitan lil amal alladhi qaranahu nasaba ayunabbiha alaihi al-muallif fi hadzal bab. Ya, ketika riya itu bisa menghilangkan tauhid serta membatalkan amalan-amalan yang dijangkiti olehnya, maka sangat sesuai apabila beliau memberi peringatan melalui bab ini. Ya, karena pondasi ibadah itu apa? Ikhlas. Ya, tanpa keikhlasan, amalan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riya ini merupakan lawan dari ikhlas, dia menggerogoti keikhlasan. Sehingga apa? Menyebabkan amalan tidak diterima. Oleh karena itu sangat cocok sekali bab ini dibawakan dalam kitab At-Tauhid. Karena riya ini akan menggerogoti suatu amalan sehingga tidak bernilai sama sekali. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-110. Wa qaulillahi ta'ala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Al-ayata. Katakanlah, hanya saja aku manusia biasa seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada, ya, bahwa sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Al-ayata, akmilil ayata. Sempurnakan ayatnya. Kelanjutannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, ini bertemu dengan Rabb-nya dalam keadaan diridhai, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh dan tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Rabb-nya sesuatu apapun. Baik. Jadi ayat ini, ya, menunjukkan kepada kita tentang syarat amalan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fal ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh. Amalan saleh artinya amalan yang mencocoki tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian dia tidak melakukan perbuatan syirik. Dan riya itu termasuk perbuatan syirik. Jangan kemudian dia melakukan satu amalan
niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian amalannya tidak diterima. Ini syahid dari ayat. Baik. Kemudian di dalam ayat ini ya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ana basyarun mithlukum. Ya, hanya saja aku ini manusia biasa seperti kalian. Bahwa Nabi SAW itu adalah hamba Allah. Tidak memiliki hak untuk diibadahi. Tidak memiliki hak untuk seseorang itu berdoa kepada beliau, meminta kepada beliau. Tidak. Ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Tidak memiliki hak untuk diibadahi sedikit pun. Namun yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Jadi beliau selain hamba Allah, beliau juga utusan Allah. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, abdun la yu'bad wa rasulun la yu'sa. Beliau adalah seorang hamba sehingga tidak layak untuk diibadahi, namun beliau adalah seorang rasul yang tak layak untuk dimaksiati. Ya, ini kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuha ilayya an innama ya yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan kepadaku bahwa hanya saja ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Ini yang diwahyukan kepada Nabi dan juga kepada para nabi sebelum beliau. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul an i'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Ini semua misi. Ini satu-satunya misi atau apa? Ini adalah misi yang dibawa oleh seluruh nabi, termasuk beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian baru ya inti dari ayat ini bahwa barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qala ma'na al-ijmali lil ayah ya'murullahu ta'ala nabiyahu ay yukhbira an-nasa annahu basyarun mithluhum fil basariyah laisa lahu minar rububiyyah walal uluhiyyah syai'. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wasalam untuk menghabarkan kepada manusia bahwa beliau adalah manusia biasa seperti mereka. Laisa lahu minar rububiyyah walal uluhiyyah syai'. Nabi SAW tidak memiliki ya ar-rububiyyah, yakni apa? Kerububiyahan, sifat ketuhanan, mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tidak memiliki sama sekali. Demikian juga wal uluhiyah. Demikian juga beliau tidak memiliki hak uluhiyah, yaitu untuk diibadahi oleh manusia. Jadi beliau adalah manusia biasa. Makanya kekeliruan yang besar orang datang ke kuburan Nabi kemudian meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau adalah manusia biasa. Ya, sebagian orang kalau datang ke Masjid An-Nabawi, ya mereka meminta-minta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun nggak berani dekat-dekat ya, karena ada polisi yang jaga. Biasanya mereka di luar, ya di terasnya Masjid Nabawi bergerombol mereka berdoa, tidak menghadap kepada kiblat, tapi menghadap kepada kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia biasa. Ya, beliau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak kemudaratan. Wa innama muhimmatuhu iblagu ma yuhihi Allahu ilaih. Adapun tujuannya beliau, yakni perkara yang terpenting pada beliau adalah menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugasnya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau manusia biasa namun diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wa ahammu ma uhiya ilaihi annal ma'budu haqqan ma'budun wahid huwallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an dalam ayat tadi, ya, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dan perkara yang menjadi prioritas beliau atau perkara yang paling utama dari wahyu yang disampaikan oleh beliau
annal ma'budah haqqan ma'budun wahid wallah. Bahwa satu-satunya sesembahan yang benar, sesembahan yang berhak disembah hanya satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu an yushraka ma'ahu ahad fil ibadah. Tidak boleh disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Makanya orang yang beribadah ya untuk mendapatkan pujian dari manusia, sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah. Harusnya ibadah itu diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian dia jadikan tujuan ibadahnya adalah pandangan manusia, pujian manusia. Fala budda minal masiri ilaihi fi yaumil qiyamah. Maka pastilah ya semua hamba ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Falladhi yarju an najata fi hadzal yaum min adabillah yasta'iddu lahu bil amalil khalis minasyirik al muwafiq lima syara'ahu Allah. Maka kata beliau ingatkan ya di dalam ayat ini Allah ingatkan bahwa nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengharapkan ya keselamatan pada hari ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari adab Allah, maka yasta'iddu lahu, maka hendaknya dia membuat persiapan. Ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia membuat persiapan. Apa persiapannya? Bil amalil khalis minasyirik. Hendaknya dia melakukan amalan yang murni dari kesyirikan. Amalan yang ikhlas, amalan yang terbebas dari segala bentuk kesyirikan, al-muwafiq lima syara'ahullah, dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bekal kita nanti. Seseorang hendaknya senantiasa menyadari bahwa suatu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali ada musibah, ketika ada orang yang meninggal dunia diingatkan, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bawa? Ini yang harusnya ada di benak seseorang ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan saya bawa? Maka dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka hendaknya dia melakukan amalan saleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Inilah hakikat persiapan yang harus kita buat ketika kita masih hidup di dunia. Amalan saleh dan menjaga tauhid kita. Ya. Maka barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan amalan saleh dan senantiasa menjaga tauhidnya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia melakukan kemaksiatan jauh dari amalan saleh, apalagi dia melakukan kesyirikan, maka niscaya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dirinya. Na'udzubillah. Qala munasabatul ayah lil bab anna fiha al-amru bi ikhlasil amal min asy-syirki alladhi minhu ar-riya. Apa keterkaitan ayat ini dengan bab riya? Di dalamnya terdapat perintah untuk mengikhlaskan amalan dari kesyirikan, yang termasuk di dalam kesyirikan tersebut adalah apa? Ar-riya. Riya termasuk kesyirikan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam muqaddimah. Kalau dia sesekali dia lakukan, maka ini akan merusak amalan tersebut. Namun kalau terus-menerus dia lakukan, maka ini akan merusak seluruh amalannya. Seperti yang dilakukan oleh kaum munafikin. Oleh karena itu hendaknya seorang waspada. Kalau dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi, hendaknya dia menjaga dirinya ya dari perbuatan riya. Beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, annal aslad din huwa ifradullah bil ibadah. Bahwa pondasi agama yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, ini makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi pondasi agama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, anna riya syirkun
bahwa riya itu merupakan kesyirikan. Perinciannya telah kita sebutkan. Kalau dilakukan terus-menerus maka itu syirik akbar. Kalau dilakukan sesekali maka itu termasuk syirkun asghar. Kemudian yang ketiga, anna syirkal waqi'a minal musyrikin huwa syirku fil ibadah. Bahwa kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum musyrikin adalah syirik dalam peribadahan. Makanya dalam ayat ini diperintahkan untuk tidak menyekutukannya dalam ibadah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Bi ibadati rabbih. Janganlah dia melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Rabb-nya. Karena inilah kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum musyrikin di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang keempat, annahu la yajuzu ay yu'bada ma'allahi ahad la minal asnam wala minal anbiya was salihin wala ghairihim. Faedah yang keempat, tidak boleh untuk beribadah kepada yang selain Allah, baik itu kepada berhala, demikian juga para nabi, dan juga orang-orang saleh dan yang selainnya. Apapun yang disekutukan dengan Allah, maka ini merupakan kesyirikan tanpa terkecuali. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', qala ta'ala ana aghna syuraka anisyirk. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadis yang seperti ini disebut sebagai hadis apa? Qudsi. Itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkan dari Rabbuna Azza wa Jal, hadisnya disebut sebagai hadis Qudsi. Qala Allah Ta'ala, Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i anisyirk. Aku maha kaya dan tidak butuh kepada sekutu. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang melakukan amalan, dia sekutukan aku dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Barang siapa yang melakukan amalan, kemudian dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Taib. Makna hadis ini secara global bahwa Nabi SAW meriwayatkan dari Rabb-nya, ini hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari amalan yang di dalamnya terkandung kesyirikan. Baik itu dalam bentuk riya maupun yang selainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amalan yang seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, tidak menerima amalan yang kemasukan kesyirikan. Termasuk ke dalamnya yaitu ar-riya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterkaitan hadis ini dengan bab, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa amalan yang kemasukan riya tidak akan diterima oleh Allah. Perinciannya sudah kita sebutkan pada muqaddimah. Kemudian beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, peringatan dari syirik dalam segala bentuknya. Peringatan dari syirik dalam segala bentuknya, dan bahwasanya dia merupakan pencegah diterimanya amalan. Jadi yang mencegah amalan tersebut diterima adalah kesyirikan. Yang kedua, wajibnya mengikhlaskan amalan bagi Allah, dari segala, wajibnya memurnikan amalan hanya kepada Allah dari segala kotoran-kotoran kesyirikan. Artinya amalan tersebut harus ikhlas karena Allah, tidak boleh dia kemasukan kotoran kesyirikan. Kemudian faedah yang ketiga, pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan al-ghina, maha kaya. Allah tidak butuh amalan yang padanya terdapat kesyirikan. Kemudian wasfullah bil kalam, yang keempat adalah pensifatan Allah dengan al-kalam. Allah berbicara. Allah berbicara. Qala wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Kemudian yang terakhir dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', beliau mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal.
Tidakkah aku kabarkan kepada kalian apa yang paling aku khawatirkan atas diri kalian di sisiku daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Al-Masih ya Ad-Dajjal ya, ini adalah yang akan muncul di akhir zaman, menimbulkan fitnah yang besar tengah-tengah manusia. Dia disebut sebagai Masih ya, li'anna ainahu mamsuhatan, karena matanya terusap, buta sebelah. Jadi ada beberapa sebab mengapa dia disebut sebagai Al-Masih. Ini matanya terusap, artinya buta sebelah. Atau li'annahu yamsahul ardha ay yaqtauha bisur'ah. Dan dia, sebab lain kenapa disebut sebagai Al-Masih, karena dia mengusap bumi. Ya, mengusap bumi artinya apa? Menjelajahi dengan cepat. Cepat dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini yang menyebabkan dia disebut sebagai Al-Masih. Ad-Dajjal yakni katsiru dajjal, ayil kadzib. Yang Dajjal artinya yang banyak berdusta, banyak kedustaan yang dia lakukan sehingga menyebabkan orang-orang tertipu. Maka kata Nabi SAW, tidakkah kalian aku kabarkan tentang perkara yang paling lebih aku khawatirkan ya pada diri kalian di sisiku daripada Al-Masihud Dajjal? Qalu bala. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Qala asyirkul asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu? Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu. Itu seorang laki-laki atau seseorang, dia berdiri untuk melakukan salat, lalu kemudian dia hiasi salatnya lima yara min nadhari rujul, karena ingin dilihat oleh manusia. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW di sini, yang lebih beliau khawatirkan daripada fitnah Al-Masihud Dajjal, yaitu seseorang sholat, kemudian dia menghiasi sholatnya hanya untuk dilihat oleh manusia. Baik. Ya, mana global dari hadis ini jelas ya bahwa para sahabat yatadzakaruna fitnat Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Jadi dahulu para sahabat saling mengingatkan tentang besarnya fitnah Al-Masihud Dajjal dan merasa khawatir dari fitnah tersebut. Maka Nabi SAW mengkabarkan kepada mereka ada yang lebih mengkhawatirkan dari fitnah Al-Masihud Dajjal, yaitu apa? Ar-riya. Yaitu ar-riya, di mana seseorang melakukan amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dilihat oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia. Ya. Kenapa dikatakan lebih mengkhawatirkan? Karena ya kata sebagian para ulama bahwa riya ini bisa menjangkiti siapa saja. Ya, kalau fitnatu Al-Masihud Dajjal, seseorang yang dia berilmu ya kemudian diberikan keimanan, maka apa? Dia akan mudah menepis fitnatu Al-Masihud Dajjal. Tapi kalau riya, maka riya ya bukan hanya menimpa orang-orang dari kalangan rendahan saja, bahkan orang-orang yang memiliki keutamaan. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Bahkan ini justru menjadi penyakitnya orang-orang yang saleh. Ya enggak? Karena yang beramal itu siapa? Orang yang saleh. Orang yang melakukan amalan. Maka sangat mengkhawatirkan bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Maka keterkaitan hadis ini dengan bab, jelas sekali di dalamnya terdapat peringatan dari riya. Dari riya. Dan juga terdapat tafsir dari riya. Apa itu riya? Jadi seseorang melakukan ibadah lalu menghiasi ibadah tersebut untuk dilihat oleh manusia. Baik. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis ini, yang pertama bahwa hadis ini menunjukkan kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya dan ya nasihat beliau bagi mereka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan umatnya kemudian terjerumus dalam perkara yang membinasakan mereka, yang menghancurkan mereka. Tapi Nabi SAW berikan peringatan. Memang fitnah Al-Masih Dajjal itu dahsyat, tapi ada yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu ar-riya. Kemudian an-riya akhwafu 'ala salihin min fitnatid Dajjal. Bahwa riya itu lebih dikhawatirkan bagi orang-orang yang saleh daripada fitnatud Dajjal. Fitnatud Dajjal ya mereka masih bisa terhindar darinya, tapi ar-riya ya kalau tidak bersungguh-sungguh maka dia akan mudah tergelincir pada ar-riya. Kemudian yang ketiga, al-hadzru minar riya wa minasyirki umuman. Peringatan dari riya dan dari syirik secara umum. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini.
Bab selanjutnya masih berkaitan dengan ar-riya, ya, di mana beliau menyebutkan bab minasyirki iradatul insan bi amal dunya. Termasuk syirik seseorang itu menginginkan dunia dengan amalannya. Taib. Ini pertemuan kita yang terakhir insyaallah, karena mulai pekan depan antum sudah libur ya. Insyaallah kita break dulu sampai nanti ada pengumuman ya kapan kita lanjutkan. Cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.